나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Halo semuanya, saya Dian Angelina Nainggolan dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips atau ide kreatif bagaimana cara mengajarkan nilai dan norma kepada anak-anak. Sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pendidikan nilai dan norma. Jadi, apa itu pendidikan nilai dan norma? Pendidikan nilai dan norma adalah bagian dari pendidikan yang mengajarkan kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma sosial yang sangat penting dalam masyarakat. Pendidikan nilai dan norma ini juga sangatlah penting karena dapat membantu dalam mempersiapkan masyarakat menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, peduli terhadap orang lain. Ini juga merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan nilai dan norma kepada anak-anak sejak usia mereka masih kecil. Sebagai pendidik atau calon pendidik, harus bisa menyampaikan nilai dan norma atau pentingnya nilai dan norma kepada anak-anak dengan sangat baik. Oleh karena itu, para pendidik harus mencari cara bagaimana cara supaya pendidikan nilai dan norma tersebut dapat tersalurkan kepada anak-anak dan anak-anak dapat menerima dengan sangat baik. Di sini saya akan memberikan tips atau ide kreatif yang menurut saya dapat digunakan oleh Anda semua dalam menyampaikan nilai dan norma kepada anak-anak. Yang pertama, cerita atau dongeng. Para pendidik atau Anda semua dapat mencari cerita atau dongeng yang memiliki pesan moral yang relevan dengan nilai yang akan Anda sampaikan kepada anak-anak. Misalnya, Anda ingin memberikan atau memaparkan bagaimana itu nilai kejujuran. Anda bisa mencari cerita atau dongeng anak yang mengandung atau memiliki pesan moral kejujuran. Contohnya, Berry si beruang jujur. Yang kedua, proyek kolaboratif. Para pendidik dapat melakukan proyek kolaboratif dengan anak-anak murid yang ada di kelas. Proyek kolaboratif ini dapat mendorong para anak-anak dalam mencerminkan nilai kerjasama, komunikasi, dan menimbulkan rasa kepemimpinan. Proyek kolaboratif ini dapat berupa pembentukan kelompok kecil yang dimana nanti mereka akan bersama-sama mewarnai sebuah gambar yang mencerminkan nilai dan norma yang baik. Atau bahkan pembuatan papan perilaku. Dengan adanya papan perilaku ini, para pendidik bisa mengajak anak-anak untuk melihat bagaimana perilaku nilai dan norma yang baik dan benar. Yang ketiga, modeling perilaku. Cara ini dilakukan oleh Anda sendiri dengan menunjukkan sifat yang baik itu bagaimana. Tunjukkan kepada anak-anak bagaimana nilai tersebut dapat tercermin dalam kehidupan Anda sehari-hari atau bagaimana cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Anda dapat berinteraksi dengan guru-guru semua yang ada di sekolah. Ketika Anda berinteraksi dengan guru-guru di sekolah, Anda harus bersifat yang baik atau sopan, sehingga anak yang melihat itu dapat mencerminkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat, bermain peran. Anak-anak seringkali meniru apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, Anda dapat melakukan permainan peran untuk membantu mereka dalam memahami bagaimana cara bertindak pada situasi tertentu atau bagaimana cara mereka untuk mempraktikkan beberapa nilai seperti nilai kejujuran, empati, atau bahkan nilai kerjasama yang sering muncul di tengah-tengah anak-anak di kelas. Anda semua dapat membentuk beberapa kelompok kecil yang dimana mereka nanti akan saling bermain peran. Ada yang bermain peran dalam sifat saling tolong-menolong, bermain peran dalam sifat kejujuran, dan masih banyak lagi. Nah, dari keempat ide kreatif yang saya berikan, mana nih ide kreatif yang paling bagus? Anda semua pasti memiliki ide kreatifnya masing-masing. Baik itu ide kreatif saya maupun ide kreatif kamu, pastinya bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, cukup sekian ide kreatif dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Jika terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan dari saya mohon maaf. Ingatlah bahwa konsistensi, kesabaran, dan keteladanan adalah kunci dalam mengajarkan nilai dan norma terhadap anak-anak. Jadi, marilah kita bersama-sama membimbing anak-anak dalam menerapkan nilai dan norma di kehidupan mereka masing-masing. Sekian dan terima kasih. See you semuanya.